sakit, kalau dia mati kan itu urusan dia. Kalau kita kan yang penting cari untung. Obat-obat yang sudah masa kadaluarsanya lewat, itu kemudian dihapus tanggal kadaluarsanya. Lalu kemudian dicetak yang baru, kemudian diperjualbelikan. Salam jumpa. Obat kadaluarsa masih beredar di masyarakat. Belum lama ini kepolisian berhasil merazia ribuan obat kadaluarsa yang beredar di pasaran di sekitaran Jakarta. Tim investigasi kami menemukan oknum curang yang mengumpulkan obat-obatan kadaluarsa untuk dijual kembali. Lalu seperti apa praktik kecurangan ini dilakukan? Kami akan mengungkapnya dalam Modus bersama saya, David Silahoy. Rabu siang kemarin, petugas gabungan Subdit Industri dan Perdagangan Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggeledah sejumlah toko obat di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam penggeledahan ini, petugas gabungan berhasil mengamankan ratusan obat kadaluarsa dari berbagai merek sengaja dijual pedagang. Para penjual obat berdalih jika mereka tidak menjual obat yang sudah kadaluarsa. Mereka mengaku obat kadaluarsa ini hanya akan mereka buang. Kalau yang udah kadaluarsa tuh nggak bisa diretur, mesti dibuang. Biasanya kalau hari-hari tertentu aja sih, kalau misal lagi kosong waktunya tuh beres-beres gitu. Oh gitu rugi ya Bu ya? Tiap hari. Rugi ya, maksudnya kalau banyak Ya namanya yang usaha expired. pasti ada untung baru. Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kejahatan penjualan obat kadaluarsa di sebuah rumah di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Modus yang dilakukan mengganti tanggal masa kadaluarsa obat yang sudah kadaluarsa, kemudian dijual kembali di pasaran. Obat-obat yang sudah masa kadaluarsanya lewat, itu kemudian dihapus tanggal kadaluarsanya. Lalu kemudian dicetak yang baru, kemudian diperjualbelikan. Ironis, obat kadaluarsa ini masih beredar bebas di pasaran. Bukannya memberikan kesembuhan, malah berdampak buruk bagi tubuh. Sebelum kasus ini mencuat, tim kami pernah menginvestigasi kasus obat kadaluarsa. Tim mendatangi sejumlah wilayah untuk menemukan para pelaku yang bermain curang dan sengaja menyimpan obat-obatan tak layak konsumsi ini. Berdasarkan riset dan informasi dari sejumlah pihak, kami pun akhirnya bertemu dengan seorang pelaku. Sebut saja namanya Bandan. Hah? Pak ya. Pencarian Bandan belum berakhir. Bandan pun kembali mencari obat-obat bekas dari warga lainnya. Oh ini nyari obat-obat bekas ada? Bekas. Punya ada? Coba lihat deh. Berapa duit nih?
Selain dari para pemulung dan warga sekitar, obat-obatan bekas dan kadaluarsa dalam jumlah besar biasanya Bandan peroleh dari oknum karyawan distributor obat. Waduh, baru kelihatan nih. Iya Pak, Mana aja Pak? biasa Pak, yang ada ngumpul-ngumpulin baru ini Pak. Berapa? 3 bulan nih. Kadaluarsa Pak. Itu Pak, itu lihat-lihat dulu ya. Coba kita buka dulu, kita lihat-lihat dulu ya. Iya, boleh Pak, silakan Pak. Dari tahun 2015 nih. Jauh-jauh matinya nih. Ini gimana caranya nih? Mau hitung aja apa mau borong? Nah, hitung aja Pak. Hitung aja ya. Hitung aja. 2013. Dari oknum distributor obat inilah Bandan biasa mendapatkan ratusan hingga ribuan obat-obatan yang telah kadaluarsa. Oknum distributor obat ini sengaja menyimpan obat-obat kadaluarsa yang seharusnya telah ditarik dari apotek untuk dijual kembali kepada Bandan. Biasanya dari supplier, dia makanya antara banyaknya kan antara Januari sampai Desember sampai Januari. Nah itu buat tarikan, buat tarikan itu dikumpulin, harusnya kan dimusnahkan. Nah harusnya dimusnahkan sama OB ini dibawa dijual. Itu harusnya emang nggak boleh, mesti dihancurin. Cuman OB-nya dibawa dijual lagi gitu. Udah itu juga ada yang nampung. Jadi pas kebenaran ya dapat duit ya udah dijual. Berbagai macam jenis obat kadaluarsa bisa dengan mudah Bandan dapatkan dari oknum distributor obat ini. Ya semua diterima. Semuanya kita ambil. Terkecuali macam-macam obat-obat suntik. Terus obat-obat jenis tetrasiklin, eri, kloro tuh kita nggak ambil. Kayaknya resikonya lebih gede itu. Bandan biasa membeli obat-obatan dari sejumlah tempat ini dengan harga bervariasi, tergantung kondisi masing-masing obat yang didapatkan. Ya itu kan ada yang hitungan per lembar, ada yang hitungan putus. Nah kalau per lembar kita beli agak mahalan, kalau yang putus juga agak murahan. Nah kalau mau yang lebih murah lagi kan obat-obat mati tahun. Demi meraup keuntungan, Bandan tetap menjalankan aksinya yang tentu sangat membahayakan kesehatan. Bandan seakan menutup mata dan mengabaikan resiko mengkonsumsi obat bekas dan kadaluarsa.